Kami dari kelompok 4 mata kuliah ekonomi mikro ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Elinur Hidayat Arman, Khairul Anwar Asidik, dan Ria Priyanti. Kekuatan pasar pasokan dan permintaan. Pasar dan persaingan. Istilah penawaran dan permintaan mengacu pada perilaku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di pasar yang kompetitif. Apa itu pasar? Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Pembeli sebagai kelompok menentukan permintaan produk dan penjual sebagai kelompok menentukan penawaran produk. Apa itu kompetisi? Pasar dalam perekonomian sangat kompetitif. Setiap pembeli tahu bahwa ada beberapa penjual yang dapat dipilih, dan setiap penjual menyadari bahwa produknya serupa dengan yang ditawarkan oleh penjual lain. Sebagai hasilnya, harga dan jumlah yang dijual tidak ditentukan oleh satupun pembeli atau penjual. Sebaliknya, harga dan kuantitas ditentukan oleh semua pembeli dan penjual saat mereka berinteraksi di pasar. Permintaan atau demand. Kurva permintaan, hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Kuantitas yang diminta dari setiap barang adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Banyak hal yang menentukan kuantitas yang diminta dari setiap barang. Tapi dalam analisis kita tentang bagaimana pasar bekerja, satu penentu memainkan peran sentral terhadap harga barang. Contohnya, jika harga es krim naik menjadi $20 per sendok, Anda akan membeli lebih sedikit es krim. Anda bisa membeli yogurt beku sebagai gantinya. Jika harga es krim turun menjadi $1 per sendok, Anda akan membeli lebih banyak. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta ini berlaku untuk sebagian besar barang dalam perekonomian. Dan pada kenyataannya begitu meresap sehingga para ekonom menyebutnya hukum permintaan. Hal-hal lain dianggap sama. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta dari barang tersebut akan turun. Dan ketika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Permintaan pasar versus permintaan individu. Untuk menganalisis bagaimana pasar bekerja, kita perlu menentukan permintaan pasar. Jumlah dari semua permintaan individu untuk barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar pada setiap harga adalah jumlah dari dua permintaan individu. Kurva permintaan pasar menunjukkan bagaimana jumlah total yang diminta dari suatu barang bervariasi, karena harga barang tersebut bervariasi. Sementara, jumlah faktor lain yang mempengaruhi seberapa banyak konsumen ingin membeli tetap konstan. Pergeseran dalam kurva permintaan. Karena kurva permintaan pasar menganggap hal-hal lain konstan, kurva itu tidak perlu stabil dari waktu ke waktu. Jika sesuatu terjadi untuk mengubah jumlah yang diminta pada harga tertentu, kurva permintaan bergeser. Contohnya, American Medical Association menemukan bahwa orang yang rutin makan es krim hidup lebih lama dan lebih sehat. Penemuan itu akan meningkatkan permintaan es krim. Pada harga berapapun, pembeli akan ingin membeli es krim dalam jumlah yang lebih besar.
dan kurva permintaan es krim akan bergeser. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna. Langit belum menampakkan elok sinar mentari. Ketika matahari memulai perjalanan ke peraduan, sejauh mata memandang, ibu-ibu malang melintang di jalan pasar, bergula dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Riuh pedagang mencari para pelanggan, menawarkan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang demi menyambung hidup. Pedagang dan pembeli melakukan tawar-menawar harga sebagai identitas asli pasar tradisional. Kesepakatan sering terjadi walau harga terlalu miring bagi para pedagang. Namun, demi sesuap nasi, mereka rela. Semua kalangan berkumpul. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, dia yang anak-anak. Bahkan mereka yang telah lanjut usia. Kehangatan suasana pasar bercampur riuh suara tawar-menawar, memberikan atmosfer tersendiri. Senyum sederhana mereka terpancar harapan keikhlasan menjalani hidup. Mereka jajakan menunggu para peminatnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah orang lanjut usia yang tetap setia dengan pekerjaannya yang telah dilakoni sejak puluhan tahun lalu. Kios-kios bertembok kusam, lapa-lapa yang lusuh menjadi saksi bisu bahwa pasar tradisional telah berlangsung sejak lama. Mereka bergula dengan waktu demi keberlangsungan hidup untuk anak dan cucu. Tak peduli mereka tak cukup tidur, yang terpenting mereka bisa makan hari ini. Konsistensi dan ketekunan yang membuat mereka bertahan di tengah gempuran pasar modern yang kian merajalela. Hanya keyakinan mereka kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang adil dan membuat mereka tetap kokoh pada pendiriannya.